Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya yang membahas seputar alur cerita film. Kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang tentunya sangat-sangat seru. Oh ya guys, Mimin hampir lupa. Sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya teman-teman dan saudara-saudara sekalian, subscribe, like, dan komen, agar saya lebih bersemangat untuk membuat alur cerita filmnya. Ya udah gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke alur cerita filmnya. Film ini diawali dengan Amamiya Brother yang merupakan geng yang anggotanya hanya 2 bersaudara dan mereka bernama Hiroto dan Masaki. Di sana mereka sedang mengejar sekelompok orang yang telah mencuri sebuah tas. Karena sangat pro, mereka berdua berhasil membantai komplotan pencuri itu. Namun salah satu pencuri masih ada yang lolos dan ia memancing Amamiya untuk datang ke markasnya. Lalu tanpa banyak bacot, Amamiya pun ke sana. Ketika sampai di sana, ia dicegat oleh pasukan yang cukup banyak. Tetapi hal itu tidak membuat Amamiya ketakutan, sehingga terjadilah baku hantam. Meskipun hanya berdua, Amamiya berhasil membantai mereka satu persatu. Lalu saat mereka maju ke lantai paling atas, mereka melihat seorang pria bernama Takeru sedang membantai juga gangster si pencuri. Dan ternyata Takeru ini adalah kakak tertua dari Amamiya Brother yang selama ini mereka cari. Setelah berhasil mendapatkan tas itu, mereka bertiga langsung pergi ke gereja untuk mengembalikan tas kepada orang yang telah menyewa Amamiya untuk mendapatkan upah. Namun di sini Takeru merasa curiga dengan orang-orang yang telah menyewa jasanya. Lalu Takeru pun pergi dari sana. Dan dari kejadian inilah terakhir kalinya Hiroto dan Masaki melihat kakaknya itu. Satu tahun kemudian terlihat Perdana Menteri sedang berencana untuk membangun sebuah kasino di wilayah Zood. Dan ia menganggap bahwa hal itu bisa membuat perekonomian negara naik, karena akan memperluas lapangan pekerjaan dan menarik wisatawan datang ke sana. Di tempat lain, Masaki dan Hiroto pun melihat berita itu di rumahnya. Di sini mereka sudah 1 tahun tidak melihat Takeru, dan esok harinya merupakan hari peringatan ketika orang tuanya meninggal. Dan mereka berharap Takeru juga akan datang ke makam orang tua mereka. Keesokan harinya mereka berdua pergi ziarah ke makam orang tuanya. Namun sayangnya Takeru tidak ada di sana. Tidak lama kemudian datang seorang cewek cantik yang ingin berziarah juga. Dan wanita itu bernama Aiko. Lalu tiba-tiba datanglah segerombolan reman yang memakai baju putih dengan tujuan untuk membawa si Aiko ini. Tentu saja Amamiya pun melindunginya, sehingga terjadilah baku hantam duo versus ARW. Dan terlihat Amamiya sangat unggul kalau urusan baku tumbuk mah. Setelah pertarungan itu selesai, Amamiya menyadari bahwa geng putih itu ternyata pasukan dari salah satu barudak Kuryu Group, yaitu Kamijono Group. Lalu Aiko menjelaskan bahwa ia disuruh Takeru untuk ziarah ke makam orang tuanya Amamiya. Mendengar hal itu, Amamiya pun menyuruh Aiko untuk memberi tahu tempat keberadaannya sang kakak. Lalu mereka pun pergi ke kediaman Takeru. Namun ternyata di sana Takeru sudah tidak ada. Dan terlihat keadaan di sana sudah acak-acakan. Di sana juga banyak potongan koran yang telah dikumpulkan Takeru. Dan ternyata koran itu merupakan berita dari insiden hancurnya pabrik milik ayahnya Amamiya Brother. Masaki dan Hiroto pun teringat ketika orang tuanya meninggal. Lalu Aiko menjelaskan kalau koran yang dikumpulkan Takeru itu berisi informasi tentang salah satu anggota Kuryu Group, sekaligus pemimpin Kamijono Group. Ia merupakan anggota Kuryu Group yang terkenal sangat kejam, karena ia akan mengalahkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Dan penampilan mereka seperti geng White Rascal yang menggunakan serba putih. Lalu Aiko menjelaskan bahwa Takeru telah bergabung dengan Kamijono Group. Dan ia juga menceritakan bahwa ayahnya dulu mempunyai data-data kebusukan Kuryu yang disimpan di dalam flash disk.
Lalu Kamijono datang ke rumahnya untuk membawa flashdisk itu. Namun ayahnya menyuruh Aiko untuk membawa flashdisk itu dan diberikan kepada temannya yang merupakan seorang pengacara. Sedangkan ayahnya akan gelut dengan Kamijono. Setelah sampai ternyata teman ayahnya itu tidak mau menerima flashdisknya. Dan akibat peristiwa itu ayahnya Aiko harus mokal ditenggelan oleh Kamijono karena tidak memberitahu di mana flashdisknya. Lalu Aiko mencoba untuk membuka flashdisk itu. Namun ia tidak bisa membukanya karena ada pengamanan password. Pada malam harinya Aiko menjadi sasaran Kamijono Group. Namun dia diselamatkan oleh Takeru meskipun ia adalah anggota Kamijono. Lalu Takeru membawa Aiko ke rumahnya untuk berlindung. Itulah awal mula bertemunya Aiko dengan Takeru. Namun 3 hari kemudian Takeru membawa flashdisk itu. Lalu di sini terungkap alasan Takeru meninggalkan Hiroto dan Masaki, di mana ia tidak ingin Hiroto dan Masaki mengetahui bahwa ia telah bergabung dengan Kamijono Group. Dan Takeru juga tidak ingin kedua adiknya itu ikut terlibat dalam masalah itu. Tidak lama kemudian telepon berbunyi yang ternyata itu dari seorang hacker yang ditugaskan Takeru untuk membobol password flashdisk itu. Namun setelah berhasil dibuka ternyata flashdisk itu ada virus penghapusan otomatis, sehingga filenya tidak bisa di copy paste oleh si hacker. Lalu si hacker mencoba memberitahu kepada Takeru, namun si Takeru tidak bisa dihubungi sehingga ia pun menelpon ke rumahnya. Lalu Hiroto pun menanyakan tempat keberadaan si hacker untuk mengambil flashdisk itu. Saat akan berangkat Hiroto kaget karena jok motornya berubah menjadi pink. Ternyata itu adalah ulahnya si Aiko. Dan tentu saja hal itu membuat Hiroto marah karena jiwa premannya bukanlah pink. Setelah sampai mereka pun menyuruh hacker itu mencoba kembali untuk membuka isi flashdisknya. Tetapi ketika ingin ditarik tiba-tiba data di dalam flashdisk itu muncul virus dan membuat komputernya ngeheng. Dan si hacker pun tidak sanggup lagi untuk ngehack flashdisk itu. Namun Masaki memaksanya agar bisa dibuka. Lalu hacker itu memberitahu bahwa ada satu orang di wilayahnya yang mempunyai jiwa hacker yang sangat pro. Dan ternyata itu adalah Noboru. Mereka pun langsung pergi ke markasnya Sanorengo untuk menemuinya. Tidak lama kemudian Yamato datang dan terkejut melihat Amamiya ada di markas Sanorengo. Ia pun marah karena dulu Amamiya pernah bentrok dengan geng Mugen sebelumnya. Tetapi berbeda dengan Cobra yang bijak, ia memperbolehkan Amamiya untuk meminta bantuan kepada Noboru. Karena flashdisk itu berisi informasi tentang kebusukan Kuryu Group. Bahkan Cobra juga berterima kasih karena Sanorengo merasa berhutang budi kepada Amamiya karena telah membantu tawuran melawan Kohaku sebelumnya. Lalu Amamiya pun pergi ke sebuah pabrik peninggalan milik orang tuanya. Dari sinilah terungkap bahwa sebenarnya Hiroto tidak mempunyai ikatan darah dengan Masaki dan Takeru. Jadi yang sebenarnya bersaudara adalah Misaki dan Takeru saja. Namun ayahnya Misaki menikah lagi dengan ibunya Hiroto. Dan dari sinilah mereka bertiga pun menjadi saudara tere. Awalnya Hiroto tidak akrab dengan Masaki dan Takeru. Namun karena kalah gelut dengan Takeru, Hiroto pun tersadar dan mulai menganggap mereka saudara tere. Setelah itu Takeru selalu mengajari mereka baku hantam untuk menjadi kuat. Tetapi suatu hari ibu dan ayahnya mereka dibunuh seseorang. Namun polisi tidak menyelidiki kasus itu dan menganggap bahwa orang tua mereka telah melakukan bunuh diri. Dari situlah Hiroto ingin balas dendam atas kematian orang tuanya. Namun Takeru selalu mengingatkan untuk tidak balas dendam karena itu malah akan memperburuk keadaan. Akibat kejadian itulah mereka bertiga selalu bersama dan bertekad untuk saling melindungi. Saat melihat-lihat di pabrik, tiba-tiba Masaki teringat dengan masa bocilnya, yang dimana ayahnya ternyata mempunyai hutang kepada Kamijono, dan ayahnya tidak sanggup melunasinya, sehingga orang tuanya pun dibunuh oleh Kamijono. Dan hal itu ternyata berkaitan dengan koran-koran yang ditempel oleh Takeru di rumahnya. Dari sinilah Masaki menduga kalau Takeru masuk ke Kamijono ingin melakukan balas dendam atas kematian orang tuanya. Di sisi lain terlihat Takeru sedang membeli senjata. Di waktu yang sama Noboru juga berhasil melacak keberadaannya si Takeru. Di sini mereka menganggap bahwa Takeru sedang membuat kesepakatan dengan Kamijono Group. Masaki dan Hiroto pun langsung pergi ke lokasi yang telah dilacak itu. Saat Noboru berhasil membuka isi flashdisk itu, ternyata isinya adalah perencanaan untuk membuat kasino di wilayah Sword.
Bahkan pejabat negara, polisi juga banyak yang berkomplot dengan Kuryu Group untuk membuat kasino itu. Maka dari itu Kamijono selalu melakukan apa saja untuk mengambil flashdisk itu kembali ke tangannya. Karena jika informasi itu bocor ke publik, tentu saja akan membuat Kuryu Group hancur. Shin kembali berpindah kepada Hiroto dan Masaki, yang dimana mereka tidak sengaja melihat Takeru di pasar. Mereka pun langsung bergegas untuk mengejarnya. Namun sayangnya mereka harus kehilangan jejak Takeru. Tidak lama kemudian Aiko menelpon Masaki dan memberitahu bahwa Takeru akan dibunuh oleh Kamijono di sebuah gedung kosong. Ia juga memperingatkan Amamiya untuk tidak pergi ke sana karena sangat berbahaya. Mendengar hal itu, Amamiya tidak peduli dan langsung bergegas pergi untuk menemui Takeru. Setelah sampai, mereka dicegat oleh anggota Kamijono. Namun dengan sangat cepatnya Amamiya berhasil mengalahkan mereka. Mereka pun terus maju dan membantai semua pasukan Kamijono yang menghalanginya. Di sisi lain, Takeru sedang berhadapan dengan Kamijono serta pasukannya yang membawa senjata. Di sana Takeru menunjukkan sebuah flashdisk, tapi tiba-tiba Hiroto dan Masaki datang ke sana. Takeru yang melihat hal itu melarang Masaki dan Hiroto untuk mendekatinya. Lalu Takeru mengungkapkan bahwa 10 tahun yang lalu Kamijono telah membunuh orang tuanya. Tetapi Kamijono tidak ingat dengan insiden itu. Lalu ia malah meminta flashdisk itu kembali. Takeru pun langsung melempar flashdisk itu ke mukanya sambil menembaknya. Tapi Kamijono berhasil menangkisnya menggunakan badan dari anak buahnya dan terjadilah tembakan. Di sana kaki Takeru tertembak tetapi tidak dirasa, dan mereka bertiga berhasil menyelamatkan diri. Lalu Hiroto memarahi Takeru karena telah merahasiakan hal ini. Lalu Takeru menjelaskan bahwa ia bergabung dengan Kamijono karena ingin balas dendam, dan ia juga tidak ingin adik-adiknya terlibat dalam urusan dendam ini. Sedangkan Kamijono berhasil menemukan flashdisk yang telah Takeru lempar sebelumnya, dan ia pun langsung pergi dari sana. Masaki yang mengetahui itu langsung mengejarnya, namun sayangnya Kamijono tidak terkejar karena ia kabur menggunakan mobil. Di sisi lain, Takeru sedang ketembakan melawan sisa-sisa pasukan Kamijono, dan dengan mudah ia berhasil membantai semuanya. Namun Hiroto hanya terdiam karena ia merasa kecewa kepada Takeru, karena telah mengingkari ucapannya kalau balas dendam itu tidak ada gunanya. Tidak lama kemudian salah satu dari Kamijono muncul sambil membawa senjata deredet. Karena merasa sudah terpojok, Takeru pun memutuskan untuk mengorbankan nyawanya dan pasrah. Ia pun langsung maju dan menembak semua pasukan Kamijono. Hingga pada akhirnya Takeru pun terjatuh karena banyak peluru yang mengenai badannya. Sebelum modar, Takeru memberikan kata-kata terakhirnya kepada Hiroto dan Masaki. Tidak lama kemudian Aiko juga datang ke sana dan melihat Takeru yang sudah tidak bernyawa. Setelah kematian Takeru, Amamiya pun memutuskan untuk menyerang Kamijono. Di sisi lain, Kamijono sedang mengecek flashdisk itu yang telah diambil dari Takeru. Tapi ternyata di sana tidak ada file apapun karena sebenarnya flashdisk itu palsu. Kamijono yang menyadari kalau Hiroto dan Masaki akan menyerang markasnya, ia pun menyuruh anggotanya untuk bersiap-siap di balik pintu. Namun ternyata Masaki dan Hiroto masuk lewat jendela. Meskipun tangan kosong, Amamiya Brother berhasil membantai mereka yang menggunakan senjata.
Lalu mereka menuju tempat keberadaan Kamijono. Tapi ternyata Kamijono sudah berhasil kabur menggunakan mobil. Mereka berdua pun langsung menjalankan motornya untuk mengejar si Kamijono. Dan terlihat Kamijono membawa 3 pengawal untuk melindunginya. Namun Amamiya berhasil menjatuhkan mereka. Kamijono yang melihat hal itu panik dan ia langsung menembaki mobil pengangkut bensin hingga ngebeleduk. Namun itu bukanlah masalah untuk Amamiya. Hingga akhirnya Masaki berhasil membuat mobil Kamijono menjadi oleng. Lalu ia dengan penuh amarah menghampiri Kamijono. Ia langsung mengajarnya tanpa ampun karena telah merenggut orang tuanya dan saudaranya. Awalnya Masaki ingin membunuh Kamijono, namun ia teringat dengan kata-kata Takeru yang melarangnya untuk balas dendam, sehingga ia pun mengurungkan niat untuk membunuhnya. Setelah kejadian itu diberitakan bahwa pemerintah telah mengesahkan pembangunan kasino. Di sisi lain Kuryu Group sedang mengadakan pertemuan, namun di sana terjadi perdebatan antara pemimpin Lemura dengan Kamijono, karena Lemura menganggap bahwa Kamijono telah menyembunyikan rahasia. Lalu Ryu disuruh pemimpin Kuryu untuk membunuh Kamijono. Ryu pun langsung menggereknya. Tidak lama kemudian muncullah seorang wanita yang merupakan seorang pemimpin dari Kuryu Group juga. Lalu ia menyuruh semua grup Kuryu untuk segera bergerak. Di akhir film terlihat Masaki dan Hiroto berjarah ke makam Takeru dan melanjutkan lagi memotorannya. Lalu Hiroto menanyakan tentang flash disk yang aslinya kepada Masaki. Lalu Masaki menjawab bahwa flash disk itu ada di orang yang sangat dipercaya dan ternyata orang itu adalah Kohaku. Oke guys, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan alur cerita film kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.